Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasih-Nya. Apa kabar kita semua? Saya berdoa selalu kabar kita baik-baik saja. Amin. Dan apapun menjadi aktivitas kita, kiranya kita diberkati oleh Tuhan dengan melimpah-limpah. Saudara, video kali ini saya membagikan bagi kita cuplikan lagi-lagi sang Ustadz menghina Alkitab dengan sembarangan memakai Alkitab untuk membuktikan sesuatu. Dan sesuatu ini rasaku halnya seperti orang yang tidak punya sekolah caranya untuk membuktikan keaslian Alkitab dan membuktikan Al-Quran itu nyata. Ini adalah cara, sekali lagi saya katakan, cara seperti anak yang tidak sekolah. Seperti apa cuplikannya? Kita simak langsung cuplikan berikut ini. Kita kalau menghadapi orang Kristen, mentok sampai di situ nggak juga terlihat imannya. Terakhir kita pakai tes energi. Apa? Tes energi. Mau dibuktikan? Coba satu orang yang anak muda tampil ke depan, yang badannya besar, tangannya gede, badannya besar. Kalau maju ke depan satu orang saja, anak muda. Yang tangannya besar, tangannya kecil, yang tangannya besar, yang gemuk. Ya silakan, yang merasa dirinya besar maju ke depan. Ya, boleh, dua orang boleh, silakan, dua orang, silakan maju ke depan. Ya, silakan maju ke depan. Kita coba tes energi dalam rangka pembuktian agama siapa yang benar. Coba abang tangan begini, lurus begini. Nanti saya akan tekan tangan abang ke bawah, tapi tolong ditahan, pakai energi yang sekuat-kuatnya, dengan tenaga yang paling kuat. Siapa yang kalah? Apakah saya mampu menurunkan tangan beliau ya? Hitung, 1, 2, 3. Luar biasa tenaganya, hebat tenaganya. Kayaknya gue sarapan nih. Sekarang kita coba, apakah ketika beliau memegang Alkitab ini masih punya kekuatan seperti tadi? Kita lihat, coba pegang, ini ada sensornya ini, Pak. Pegang tangan kanan, pegang gini, tangan kiri, ya, tangan kiri pegang gini, tangan kanan begini. Ya, seperti tadi. Kalau tadi waktu masih kosong, Bapak Ibu, energinya sangat kuat sekali. Tapi sekarang, ya, dan itu ya, ya. Sekarang begitu dia pegang, langsung hilang kekuatan beliau. Inilah salah satu keajaiban Islam itu. Buktikan. Seperti tadi Bang, jangan diulang ya. 1, 2, 3. Mana tenaga beliau? Mana tenaganya? Langsung hilang. Padahal saya tidak pakai tenaga. Ulang, sekali lagi. Ya. Pam, keluar tenaga semuanya. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Sekarang pegang Quran, pegang Al-Quran. Sama, ini sensornya ada juga. Seperti tadi, jangan ada yang berubah. Abang awal lagi seperti tadi. Ya, 1, 2, 3. Subhanallah. Apa yang? Ya, subhanallah. Kenapa? Karena ini kebenaran. Allah berikan kekuatan yang luar biasa. Karena ini bukan kebenaran, langsung tidak ada energi sama sekali. Allahu Akbar. Satu lagi, terima kasih, satu lagi beliau, coba. 3. Sakit tangan saya, Pak. Sama ya. Sekarang beliau baca. Saran dari kecil. Sekarang dibaca satu ayat saja. Bebas yang mana membacanya? Bebas yang mana? Kata musuh, aku akan mengajar, akan mencari mereka, akan membagi-bagi darah. Cukup. Dibaca pun langsung hilang energi. Tes lagi, seperti itu. Jangan ada di luar lagi. Keluarkan tenaganya. 1, 2, 3. Lagi, Ustaz. Lagi, oke. Tahan ya. Ya. 1, 2, 3. Iya. Hilang langsung. Coba baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Warahmanirrahim. Coba. Tadi, tahan lagi. 1, 2, 3. Subhanallah. Apa bahasa? Kuat. Subhanallah. Saya ya. Ini kalau kita melawan orang Kristen pakai logik, pakai dalil-dalil ini yang tidak mempan, pakai logik tidak kuat lagi. Terakhir tes energi pakai ini. Insya Allah kau goyang imannya insya Allah ya.
Insya Allah Bapak Ibu, ini aja ceramah dari saya, bukan ceramah cerita-cerita dongeng. Mudah-mudahan ini dapat menyemangati kita, karena dari tadi Ustazah sudah banyak ilmu diberikan, Ustaz Insan sudah banyak ilmu. Kita hanya sekarang memperagakan bukti keunggulan agama Islam dari energinya maupun dari aspek yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, itulah dia video seorang ustadz yang mengutak-atik Alkitab, dan ia melakukan ini di dalam masjid di mana ia melakukan atau berceramah. Sangkinya tidak ditemukan kesalahan atau celah Alkitab, maka oknum ustadz ini ia melakukan apa saja supaya kelihatannya bahwa Alkitab bukanlah kitab suci yang benar. Dan menurut saya, orang ini sebenarnya, atau seorang pemuka agama ini, tidak punya otak ya. Mereka menghalalkan cara untuk melecehkan Alkitab yang saya yakini, atau Alkitab orang Kristen ya. Teman-teman coba lihat perlakuan ustadz ini atau Ustadz Nababan ini terhadap Alkitab ya. Waktu orang itu tidak pegang Alkitab, kelihatannya ia memiliki energi dan kekuatan. Lalu ketika Ustadz Nababan ini memberikan kepada orang itu Alkitab, maka orang tersebut ia tidak memiliki kekuatan atau energi ketika ia pegang Alkitab orang Kristen. Nah, ini sebuah cara-cara yang bagi saya adalah cara-cara konyol dan terbodoh di sepanjang saudara-saudara ya. Jadi menurut saya, aksi Ustadz Nababan ini terhadap Alkitab adalah merupakan sentingan ya. Saya katakan ini sentingan. Nah, seolah-olah ya kitab sucinya yang lebih hebat, yang lebih kuat, yang lebih benar daripada kitab suci orang Kristen, yaitu Alkitab. Jadi cara-cara seperti ini adalah merupakan cara-cara untuk merendahkan dan melecehkan kitab suci agama lain ya. Kemudian aksi Ustadz Nababan ini adalah ia sedang melecehkan Alkitab di depan publik ya. Secara terang-terangan ia melakukan ini di dalam masjid ya. Nah, saudara, itulah dia video cuplikan. Baru saja kita menyimak video cuplikan tadi. Kita berharap saudara nanti ke depan, bagaimana kita pernah dengar Bapak Prabowo Subianto pernah berkata bahwa dia akan memelihara apapun ras, apapun sukunya, apapun agamanya, saya akan melakukan sesuatu kepada mereka tanpa pandang bulu, kata Prabowo Subianto. Saudara, kiranya ke depan nanti Bapak Presiden Prabowo Subianto memperhatikan hal ini. Ini adalah salah satu yang perlu dibangun, yaitu etika. Kalau kita lihat tadi apa yang dilakukan sang ustadz tadi, sesuatu yang tidak punya etika. Bukankah ada di agama saudara berkata bahwa agamamu adalah agamamu dan agamaku adalah agamaku? Lalu kenapa kita untuk membuktikan keaslian Al-Quran kita ataupun kitab kita bawa kitab orang lain seperti kitab orang Kristen? Bukankah ini pelecehan? Bukankah ini yang namanya kelakuan yang menghina kekristenan ya saudara-saudara? Kiranya nanti kedepannya Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Kibran memperhatikan hal ini, supaya jangan minoritas selalu dihina, minoritas selalu diinjak-injak, dan bahkan Alkitabnya selalu dihina-hina. Ini adalah perbuatan yang keji. Saudara, kita tahu kalaulah orang Kristen melakukan hal itu, mengambil Al-Quran, memasukkannya ke dalam gereja, lalu membuktikan keaslian, maka saya percaya tidak lama orang itu pasti akan dipolisikan, dan mereka akan menganggap itu adalah suatu penghinaan dan penistaan agama. Itu pasti mereka katakan. Tetapi biarlah juga justru sebaliknya. Tetapi janganlah kami sebagai orang Kristen yang menangkapnya, tapi biarlah Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Kibran, supaya ke depan dalam memimpin bangsa negara ini yang memperhatikan hak-hak minoritas saudara ya. Saudara kasih Tuhan, kiranya lewat video ini bisa bermanfaat bagi kita, supaya jangan terulang lagi kebodohan seperti perlakuan anak yang tidak punya sekolah seperti yang kita lihat tadi. Kiranya Tuhan memberkati kita.
Saya Pendeta Rio Pasari undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan silakan berkomentarlah dengan bijak, komentar yang memberkati, supaya orang-orang yang menonton, melihat ini, mereka pun diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.